Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas Angkatan Balai Pustaka dan menganalisis novel Salah Asuhan dengan kajian teori strukturalisme genetik. Nah, Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Komisi for the Volkslecture pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Marah Rusli, Muhammad Qasim, dan Merari Siregar. Salah satu contoh karya yang terkenal pada angkatan ini adalah novel yang berjudul Salah Asuhan, karya Abdul Muiz. Nah, mari kita bahas biografi Abdul Muiz. Abdul Muiz lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 1883. Ia meninggal di Bandung, Jawa Barat, Rabu, tanggal 17 Juni 1959, pada umur yang ke-75 tahun. Abdul Muiz adalah seorang sastrawan atau politisi wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar Sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Volksrat mewakili organisasi tersebut. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno-Hatta pada tahun 1959, tepatnya pada tanggal 30 Agustus. Contoh karya Abdul Muiz yang terkenal pada saat itu adalah Salah Asuhan, Surapati, Robert Anak Surapati, dan lain-lain. Nah, pada video ini kita akan menganalisis salah satu karya Abdul Muiz yang berjudul Salah Asuhan. Salah Asuhan adalah sebuah novel Indonesia karya Abdul Muiz yang diterbitkan pada tahun 1928 oleh Balai Pustaka. Novel ini disebut sebagai novel multidimensi yang menceritakan banyak persoalan termasuk antar bangsa maupun antar suku. Novel ini juga memberi gambaran tentang budaya dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Hal ini yang jelas terlihat bagaimana novel ini menggemas permasalahan hegemoni kekuasaan Belanda terhadap bangsa kita. Selanjutnya saya akan membacakan sinopsis dari novel Salah Asuhan tersebut. Novel ini juga mengangkat permasalahan multidimensi yang terjadi kala itu, mulai dari sistem perekonomian yang dijalankan, serta budaya Eropa yang masuk dan mempengaruhi kehidupan pribumi. Tokoh utama dari novel Salah Asuhan bernama Hanafi, pemuda yang ditinggal mati oleh sang ayah dan harus hidup berdua sejak kecil dengan ibunya saja. Ia adalah putra dari Solo, Melayu, dan dianugerahi kecerdasan lebih. Sebelum melanjutkannya, mari kita bahas apa itu teori strukturalisme genetik. Penelitian dengan kajian strukturalisme genetik pada hakikatnya hendak menemukan pandangan pengarang dalam karya sastra. Pendekatan strukturalisme genetik ialah pendekatan yang mempercayai bahwa karya sastra itu merupakan sebuah struktur yang terdiri dari perangkat kategori yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Struktural genetik salah asuhan yang pertama yaitu fakta kemanusiaan. Gambaran fakta kemanusiaan ditunjukkan dengan terjadinya tarik-menarik antara dua kutub, yaitu Barat dan Timur. Hal ini tidak saja terjadi pada zaman pendudukan kolonial, akan tetapi dapat juga dilihat pada saat sekarang. Kuat dan bersifat hedonistik. Di masa kolonialisme, Barat identik dengan penjajah. Di lain pihak, Timur dianggap sesuatu yang terbelakang, tidak beradab, lemah, dan anti-hedonisme. Di masa kolonialisme, Timur adalah objek jajahan dan eksploitasi Barat. Pada masa sekarang, negara-negara Barat masih menjadi acuan bagi negara-negara Timur dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan budaya. Yang kedua yaitu subjek kolektif. Novel yang ditulis pengarang merupakan perwujudan mental pengarang yang mencerminkan subjek kolektifnya. Demikian pula AM atau Abdul Muiz, dia adalah orang Timur dengan pendidikan Barat. Dengan demikian, ia merupakan pencerminan kondisi kelompok sosial tertentu.
Dalam novel Salah Asuhan, diceritakan bagaimana asal-usul seseorang menentukan kelas dan golongannya di dalam masyarakat. Bagaimana pandangan Barat terhadap seseorang Timur seperti Hanafi yang telah mendapat pendidikan Barat dan diakui haknya sebagai salah seorang warga Belanda. Tetapi karena tindakannya menikahi seorang wanita Belanda, ia diingatkan kembali akan posisinya sebagai seorang Timur yang notabene dianggap lebih rendah kelasnya oleh orang Belanda. Yang terakhir yaitu pandangan dunia. Abdul Muiz mengekspresikan pandangannya atas struktur masyarakat pada masa itu dengan dominasi Barat terhadap Timur. Dominasi Barat di ranah sosial dan ekonomi terlihat pada bidang pendidikan dan pekerjaan. Bagi Hanafi, agar dapat memperoleh hidup dan pekerjaan yang layak, ia harus berpendidikan yang tinggi yang hanya dapat disediakan oleh sekolah Belanda. Oleh karena itu, ibunya sampai harus menjual sawah untuk biayanya. Setelah memperoleh pekerjaan, agar dapat meraih jenjang jabatan dan gaji yang lebih tinggi, ia harus mengajukan usulan persamaan kewarganegaraan kepada pemerintah Belanda. Audio Jungle.